Assalamualaikum, hai semuanya, saya Agus Purnomo dari SMA MA Sinarsari. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran pertama, yaitu pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Amin. Ya, terima kasih. Jadi, anak-anakku, alhamdulillah kita ya masih bisa bertemu walaupun dalam keadaan pandemi ini. Jadi pesan Bapak, kalian patuhilah protokol kesehatan. Jadi jaga tetap fisik, jaga jarak, tetap semangat belajar ya, karena masa depan bangsa itu berada di tangan kalian semua. Jadi harus tetap semangat. Ya Pak, semangat. Iya, Pak. Ya, baik. Selanjutnya untuk doa, silakan kepada ketua kelasnya untuk dipimpin. Ketua kelasnya ganti Pak Usaji, Pak. Oh iya, Nanda Usaji, silakan. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum mulai ya Bapak absen dulu ya. Ini Bapak liatin slide-nya dulu. Jadi anak-anakku nanti jangan lupa ya, nanti kalian mengisi ya, mengisi absen. Linknya sudah Bapak share di grup WA tadi ya. Nah, selanjutnya kalian bisa ngisi absennya di sini. Sini ya, diisi. Jadi harus jujur tuh ya, harus jujur apakah berangkat atau tidak, sakit atau gimana ya. Oke. Nah, Iya, Pak. ya di situ kalau begitu saya absen dulu lah. Secara nyata itu Gayu. Ke toilet, Pak. Toilet. Hadir, Pak, sudah hadir, Pak. Oh iya Gayu ada. Ke kantin, Pak, beli bubur. Ira. Selalu siap, Pak. Siap. Terus Farisno. Hadir, Pak. Hadir. Siapakah yang tidak hadir pada pagi ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran Bapak itu adalah seperti ini. Jadi melalui pembelajaran problem listening, jadi nanti Bapak akan memberikan masalah. Masalahnya bukan kalian harus mukulin temannya, bukan ya. Jadi masalah nanti akan dipecahkan bersama-sama melalui kelompok diskusi nanti ya, dan melalui pendekatan saintifik dan menggali segala macam informasi, penyelidikan sederhana, dan paling tidak kalian nanti bisa mengamalkan nih ajaran agamanya. Jadi paling tidak kita harus bersyukur ya ke Sang Pencipta, jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi masalah nanti tentang hujan berdasarkan prosesnya. Nah, IPK yang Bapak mau kompetisi dasar dan IPK yang Bapak mau raih pada pagi ini satu, yaitu IPK-nya menganalisis hujan berdasarkan prosesnya. Dan untuk keterampilannya anak-anakku, Bapak akan meminta kalian untuk membuat laporan nih tentang hujan berdasarkan prosesnya yang nanti diawali dari presentasi. Sedangkan IPK-nya itu menjelaskan jenis-jenis hujan berdasarkan prosesnya. Terus yang kedua menganalisis manfaat hujan dan kerusakan yang ada diakibatkan oleh banjir. Anak-anakku terlihat gambar yang di sini? Terlihat, Bapak. Baik ya.
Jadi coba kalian cermati gambar berikut. Jadi gambar apakah itu? Banjir ya, Pak. Banjir ya. Itu Banjir ya. tempat, Pak. Di 3 Ini tempat, bencana, Pak. Pak. Bencana. Bencana banjir ya. Ya. Itu bencana itu kira-kira di daerah manakah itu? Coba Nanda Gayu. Banjir Pak di daerah Jakarta ya Pak. Atau di Lampung Pak. Oh ya. Terus apalagi kira-kira? Desa Ada di sawah gitu ya, Pak. jalan, Daerah Pak, di jalan. Pak. Oh ya, di jalan juga ya. Cuman di jalan, Pak. Oke, jadi nah itu anak-anakku, jadi paling tidak setelah pembelajaran ini kalian itu bisa arif dan bijaksana dalam mengelola alam ya. Jadi tidak asal misalkan tebang pohon secara serampangan semuanya ditebang, karena itu akan berdampak nanti yaitu tadi banjir ya. Oh ya, sampai lupa. Jadi untuk materi yang lalu masih ingat ya tentang apa sih? Masih, Pak. Tentang angin ya, Pak. Angin. Oh ya, Nanda Ira ya. Oke. Iya, kemarin. Angin ya. Alhamdulillah masih ingat ya. Kira-kira nih Nanda Ira, angin itu ada berapa sih? Kemarin waktu presentasi kami tentang angin lokal gitu ya, Pak. Ada angin lembah, angin gunung, angin pon. Seperti itu, Pak, kemarin, Pak. Oh, gitu ya. Pak, Iya, saya iya. Pak tambahan Pak, boleh Pak. Boleh. Siapa Nanda ini ya? Nanda Gayu ya? Betul Pak, Iya, poin kan silakan. Pak saya Pak. Iya, 100 untuk Nanda Gayu. Oke, angin Pak, ada angin laut dan angin darat Pak. Ada angin gunung, lawannya angin lembah Pak. Saya paham situ Pak. Angin laut, angin gunung. Terus selanjutnya mungkin ada yang ini mau nambahin buat tambah nilai? Nurlinda, Pak, Nurlinda. Linda. Iya. Oh iya. Ada kemarin itu ada angin musim barat sama angin musim timur, Pak. Angin musim barat dan angin musim timur. Oh ya, Nulinda Pak. ya. Iya, Nulinda Pak. dapat 100. Oke. Baik ya anak-anakku, sekarang Bapak lanjutin ya belajarnya. Jadi, nah Bapak ada sebuah video, ya disimak ya baik-baik ya. Ini tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk dalam kegiatan inti. Jadi tadi udah menyimak kan materinya tentang video tadi? Udah. Udah, Pak. Nah ya, baik, benar menyimak ya? Benar. Benar, Pak. Baik, sekarang coba Warisno. Tadi Ya, Pak. videonya tentang apa sih? Macam-macam hujan, Pak. Macam-macam hujan. Kalau gitu hujan hujan ada apa aja? Ada hujan zenital, ada hujan orografis, satu lagi ada hujan frontal ya, Pak. Hujan frontal, baik. Coba siapa ya di sini? Coba si Ferry. Ferry, Pak. Ya. Ferry siap ya? Hujan frontal tadi gambarnya kayak apa sih hujan frontal itu? Prosesnya?
kayaknya tadi itu loh Pak, apa namanya, ada pertemuan antara udara panas dengan dingin ya Pak ya. Oh iya iya iya, oh Ferry ternyata Ya. ini sangat luar biasa sekali. Ya, asal Baik. saya dapat 100 ya Pak. Ya, Nah, baik anak-anakku, untuk memperjelasnya Bapak akan menjelaskan tentang materi tadi ya. Jadi jenis-jenis hujan di sini itu dibagi menjadi beberapa ya. Ada namanya hujan zenit. Di sini adalah hujan yang terjadi karena udara yang menguap naik secara vertikal. Udara yang naik tersebut dipengaruhi oleh suhu udara. Biasanya sini pada waktu siang hari di antara jam 11 sampai jam 3 lah, seperti itu ya. Jadi karena udara panas tersebut sehingga massa udaranya itu naik ke atas, perbedaan suhu ya. Nah, karakteristiknya bagaimana sih hujan zenit tersebut? Jadi hujan tersebut itu biasanya itu berada di daerah tropis, sering kali terjadi pada siang hari ya. Terus hujan zenit terjadi di beberapa wilayah yang sempit, maksudnya adalah seperti hujan lokal ya. Terus salah satu gejala hujan konveksi atau hujan zenit ini adalah munculnya awan hitam. Terus selanjutnya hujan jenis ini selalu turun dengan lebat disertai dengan guntur. Hujan zenit terjadi 2 kali dalam setahun. Nah, kira-kira manfaatnya apa sih? Nah, di sini manfaat hujan zenit itu satu, memberi kesejukan saat panas, terus membebaskan awan dari kandungan uap, mengurangi polusi udara di daerah tropis. Nah, hujan orografis. Nah, hujan orografis itu hujan apa sih? Hujan lokal ya. Cuman bedanya di mana hujan orografis dengan hujan zenit tadi? Kalau hujan orografis itu berada di daerah pegunungan yang dekat dengan laut. Jadi massa udaranya itu mendorong awan naik ke atas, karena di atas itu semakin dingin sehingga dia turun menjadi hujan. Nah, karakteristiknya gimana sih? Ya tadi di daerah pegunungan. Terus pada dasarnya terjadi hujan dikarenakan oleh angin fon. Terus jadi karena adanya udara yang mengandung uap air naik ke atas gunung, terus turun air di lereng pegunungan. Manfaatnya satu, memberi ketersediaan air bersih. Terus menambah persediaan air tanah, selalu salah satu sumber tenaga listrik. Oke, langsung aja ya. Terus hujan frontal. Hujan frontal ini adalah hujan pertemuan dari massa udara panas dengan massa udara dingin ya. Jadi tadi betul ya si Nanda Ferry sangat tepat sekali. Jadi saya kasih tambahlah nilainya. Ya, sih. Nah, jadi pertemuan udara massa panas dan dingin ya, seperti itu ya, di daerah fon ya. Nah, karakteristiknya gimana sih? Ini tadi di daerah fon ya, yaitu daerah di mana ada pertemuan antara massa udara panas dengan massa udara yang dingin, terjadi karena adanya pertemuan massa udara panas dan dingin. Apabila terjadi di daerah beriklim tropis, maka bisa menyebabkan terjadinya hujan es. Jadi kalau hujan itu dingin sekali pada waktu siang hari itu namanya hujan frontal. Terus hujan siklon. Hujan siklon itu adalah hujan biasanya itu disertai dengan badai ya, dipengaruhi oleh angin siklon. Nah, contohnya seperti ini. Jadi mungkin anak-anakku pernah melihat ya, namanya di pantai itu seperti badai ya, disertai dengan hujan, itu namanya hujan siklon. Ya, itu terjadi karena cuaca yang panas, diawali dengan mendung yang sangat gelap. Nah, manfaatnya apa sih? Ya menetralkan cuaca yang panas, terus menghilangkan awan yang hitam dan gelap, sebagai penetralisir udara di bumi dan menyirami tanaman yang ada di muka bumi. Nah, sekarang banjir nih. Nah, jadi kan Bapak sudah memberikan persepsi ya tentang curah hujan ya. Kalau kita tidak arif bijaksana dalam mengelola alam, maka akan jadinya seperti ini nih, seperti gambar tersebut. Jadi itu bahayanya apabila kita tidak memelihara alam dengan baik. Baik, untuk selanjutnya kita mengadakan diskusi ya.
diskusi. Jadi Bapak membagi dua kelompok. Kelompok pertama itu adalah kelompok 1 itu ada Gayu, ada Warisno, Wika, Ira, terus Retno. Kelompok 2 ada Nurlinda, Esya, Usagi, Yesi, Yuli, dan Ferry. Silakan kalian mengkelompok pada kelompoknya masing-masing. Nama saya salah itu, Pak. Oh iya, Usagi ya. Maaf ya. Jadi Bapak bikinnya malam Usagi ya, maaf ya. Jadi salah ketik. Nanti saya perbaiki. Bapak mau bertanya, Iya, siap. Pak. Siap. Pak, kok di rumah Iya. saya panas, tapi saya ke jalan ke beberapa blok kok hujan, Pak. Jadi gimana? Aneh ya, Pak ya? Jadi Iya, saya- jadi Kenapa ya, itu Pak? karena faktor cuaca Nanda Gayuh ya, faktor cuaca sehingga berpengaruh tuh. Jadi di sini mungkin terang, mungkin pas waktu di luar kita terjadi hujan. Nah, itu mungkin ya. Ada pertanyaan lain mungkin sebelum kita mulai diskusi? Silahkan. Cukup ya? Baik. Kalau seperti itu kita lanjutin ya. Nah, untuk kelompok 1, kelompoknya Gayuh tadi itu membahas tentang penyebab terjadinya hujan berdasarkan prosesnya. Terus Siap, kelompok Bapak. 2, terus penyebab banjir dan faktor penyebab terjadinya banjir. Silahkan ya, silahkan kalian berdiskusi berdasarkan kelompok yang ini. Sudah? Udah ini ya, udah mengelompok ya? Sudah, Nah. Pak. Kami sudah berdiskusi Ya. dulu, Pak. Sudah Nah, siap, oke, Pak. oke. Jadi nanti kalian diskusinya itu dicatat, dibikin seperti laporan ya, laporan ditulis tangan aja nggak apa-apa, tulis tangan aja. Yang penting di situ ada daftar pustakanya, ada isinya dan kesimpulan ya, semuanya ya. Ditulis nama-nama kelompoknya tuh biar Bapak bisa kasih nilai. Sudah? Sudah, Pak. Baik. Sekarang dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mau mempresentasikan? Ketua kelompoknya siapa di sini? Saya, Pak. Gayu, Pak. Oh Boleh, ya, Pak? silakan. Ya. Ya, Pak. Saya sudah mencatat, Pak, hasil diskusi kelompok kami, Pak. Jadi, pertanyaannya adalah proses yaitu penyebab terbentuknya hujan berdasarkan prosesnya, Pak. Ada 4 jenis hujan berdasarkan prosesnya, Pak. Pertama, ada hujan zenit, ya, Pak. Lalu hujan ini terjadi ketika adanya perbedaan panas yang diterima lapisan udara dengan panas diterima permukaan tanah. Udara yang hangat daripada udara sekitar naik ke atmosfer. Semakin tinggi, maka udara tadi mulai mendingin, lalu terjadilah hujan. Lalu, Pak, ada hujan orografis, Pak. Itu jenis hujan yang terjadi di daerah pegunungan. Terjadi akibat angin yang mendorong ke arah bukit. Mungkin seperti yang di Bogor ya, Pak, disebut kota hujan. Lalu, Ya, bisa. hujan frontal, Pak, yang tadi Bapak sampaikan, Pak. Ada hujan yang terjadi karena pertemuan udara dingin dan udara hangat, Pak. Udara hangat naik ke atmosfer, lalu menabrak, Pak. Tabrakan, Pak, dengan udara dingin, Pak. Iya. Iya, lalu terakhir, Pak, ada hujan siklon, Pak. Oh iya. Hujan yang terjadi karena disebabkan adanya udara panas dan suhu lingkungan yang tinggi disertai angin besar yang berputar-putar. Itu, Pak, hasil diskusi kelompok kami, Pak. Saya dapat nilai kan, Pak? Ya, siap. Terima Ya, kasih, bagus. Bapak. Ananda Gayuh ya tadi ya. Jadi itu tepat Bapak. sekali ya. Selanjutnya untuk kelompok kedua silakan. Kelompoknya tadi Saya, ini Pak. ya, Usagi ya. Usagi, Pak. Oh iya, silakan, Iya, Pak. silakan Anda Usagi. Ya, Pak. Ini hasil diskusi dari kelompok 2, Pak. Yang pertama tentang pertanyaannya adalah
penyebab terjadinya banjir ya Pak ya. Iya, iya. Yang pertama adalah tidak adanya pola hidup bersih di masyarakat Pak. Suka membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, di selokan seperti itu Pak. Tidak ada perencanaan dan pemeliharaan sistem drainase yang baik Pak. Kebanyakan drainasenya kan tadi udah banyak sampah kan Pak, nggak segera dibersihkan atau sama warga maupun dari pemerintah. Yang berikutnya, yang ketiga adalah penggundulan hutan Pak, terutama di daerah Sumatera ini kan banyak sekali hutannya dibuat untuk tanaman sawit ya Pak ya, mungkin di sekolah kita banyak sawit juga ya Pak ya. Terus yang keempat adalah terjadinya penurunan muka tanah Pak, seperti di Jakarta. Yang berikutnya adalah yang terakhir adalah curah hujan yang sangat tinggi Pak. Seperti itu Pak hasil dari kerja kelompok kami Pak. Iya. Baik, bagus sekali ya, bagus sekali. Mari kita beri aplaus kepada kelompok tersebut ya. Ya, bagus sekali ya, bagus sekali. Nah, mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang mau menyangga, silahkan. Saya persilakan untuk kelompok 1 untuk mempertanyakan nih, apabila tadi ada yang belum jelas dari kelompok 1 atau kelompok 2. Ada yang mau bertanya, silakan. Siapa ini? Retno, Pak. Retno, silakan Retno. Tadi kan kelompok 2 itu sudah presentasi, yaitu penyebab terjadinya banjir. Salah satunya yaitu terjadinya penurunan muka tanah ya Pak ya. Nah, di sini saya mau tanya, yang jadi faktor penurunan muka tanah itu terdiri atas apa aja gitu Pak? Mungkin itu aja yang mau saya tanyakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Faktor penyebab penurunan tanah ya. Baik, ini mau langsung dijawab atau gimana? Untuk kelompok ini, kelompok 2? Mungkin akan dijawab oleh Ananda Juli Pak. Juli, oh iya, ya. silakan. Ya. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Retno. Itu pertanyaannya, faktor yang menyebabkan penurunan muka tanah. Yang pertama itu adalah penurunan muka tanah alami yang disebabkan oleh proses-proses geologi seperti aktivitas vulkanik dan tektonik, siklus geologi, adanya rongga di bawah permukaan tanah, dan sebagainya. Yang kedua, penurunan muka tanah yang disebabkan oleh pengambilan bahan cair dari dalam tanah seperti air tanah atau minyak bumi. Yang ketiga, disebabkan oleh adanya beban-beban di atasnya seperti struktur bangunan, sehingga lapisan-lapisan tanah di bawahnya mengalami penurunan muka tanah. Yang keempat itu penurunan muka tanah akibat pengambilan bahan padat dari tanah seperti aktivitas pertambangan. Ya, itu jawabannya untuk Kakak Retno. Kelompok 2 mantap. Ya bagus ya, bagus. Kelompok 1 ya, mantap. Baik, untuk kelompok 2 mungkin tadi ada sanggahan untuk kelompok 1. Ya, saya juga Pak. Ya, silakan. Itu tadi saya agak bingung Pak soal hujan zenit. Mana kelompok 1? Kelompok 1? Nah, saya masih bingung itu soal hujan zenit itu kenapa ya udaranya bisa naik ke atas itu. Silakan untuk kelompok 1, siapa yang menjawab? Apa tadi Bu? Ananda siapa tadi ya? Lupa saya. Yuli. Kak Waris. Oh, Ananda Yuli. Hujan zenital bingung ya? Iya. Nggak pernah hujan-hujanan sih. Nggak boleh hujan-hujanan. Nggak boleh hujan-hujanan ya? Ya, saya jawab ya. Hujan zenital itu disebut juga hujan konveksi atau hujan yang terjadi karena adanya kenaikan suhu udara gitu. Biasanya terjadi di daerah tropis gitu. Oh gitu. Makasih Kakak.
Iya, sama-sama. Gimana Bisa ya? hujan-hujanan ya, biar tahu hujan genital. Jangan, Aman, nanti Kak. bedaknya luntur. Bedaknya luntur nanti. Iya kakak, hujan-hujanan kakak. Kelompok 1 keren. Ya, mantap, mantap, mantap. Ya, bagus ya. Bukan kelompok Tadi 2. gimana saudara ini? Saudara. Ananda Yuli, paham ya? Paham, Pak, dan puas Paham dengan ya. jawaban Kakak. Oke. Jadi, setelah ini Bapak akan mengirimkan link LKPD. Jadi, silahkan LKPD-nya diisi ya. Bapak tadi sebelum pembelajaran sudah kirim tuh link LKPD-nya, silakan diisi. Siap Bapak. Ya, Kak. Nah, seperti ini ya LKPD-nya. Jadi seperti ini. Jadi nanti kalau kalian menjawabnya full, anak-anakku semua ya, itu akan mendapatkan nilai penuh, juga kerapian dan sesuai dengan konteksnya. Itu ya. Jadi kalau misalkan sesuai dengan konteksnya nanti akan mendapatkan nilai yang bagus. Ini dia yang pertama tentang gambar tersebut, kedua gambar ini, ketiga gambar ini, dan yang terakhir tentang analisa ya. Sudah? Sudah diisi ya? Sudah diisi belum? Kayaknya masih sedikit yang isi ya? Sudah, Pak. Iya Pak. Ya, silakan diisi ya. Oh iya, Siap, ini Pak. udah Bapak download tadi yang isi LKPD ya. Ini udah ada hasilnya. Oh iya, ini Gayu. Ira sudah, Ferry sudah, Warisma sudah, Esya, Usaji. Oh iya, hampir semua ya. Wah, ternyata pada pinter-pinter ya anakku ya. Jadi isinya, oh iya, Nilai saya isinya berapa Pak? kalau si siapa namanya Nanda Gayu ya, Nanda Gayu ini dapat nilai bagus ini. Jadi jawaban pertama itu, oh iya, jawaban pertama udah pas, jawaban kedua jawaban frontal udah. Terus ini, oh iya, bagus. Nanda Gayu dapat nilai 10. Nyontek tadi Pak, nyontek saya Pak. Terima kasih. Nyontek saya itu Pak. Enggak Pak, kelompok Aduh. 1 keren, terbaik Pak. Nanda Gayu jangan nyontek ya. Enggak Ya. Pak, Saya, Iya Pak. Ya, kalau dari sini sih ini yang kurang, isinya kurang di sini ada si siapa? Anda Ferry, ini kenapa Anda Ferry kok biasanya bagus kok, jadi isinya kurang bagus. Jadi nanti diperbaikin ya, diperbaikin lebih giat lagi belajarnya. Oh iya iya ya, baik. Iya, Pak. Jadi alhamdulillah sudah keisi semua ya. Nah seperti itu, jadi isi dengan baik, alhamdulillah. Nah, selanjutnya dari pembelajaran yang Bapak kasih, mungkin dari anak-anakku ada yang mau menyimpulkan? Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran terakhir yaitu penutup. Silahkan. Saya coba menyimpulkan ya Pak. Siap-siap. Usaji Pak. Usaji ya? Iya siap, Nah, Usaji. Iya Pak. Ya Pak, tadi kita sudah membahas berbagai macam jenis hujan ya Pak. Yang pertama ada hujan genital, hujan orografis, hujan frontal, dan hujan siklon ya Pak ya. Dan tadi ada faktor-faktor penyebab banjir juga Pak, sudah disampaikan pada pembelajaran hari ini Pak. Seperti itu Pak, mungkin ada tambahan dari yang lain. Oke, jadi pas ya, baik. Oh pas. Ya, jadi ya udah bagus ya kesimpulannya ya. Jadi kalau seperti itu Bapak akan menambah sedikit. Jadi hujan tadi bisa disebabkan karena proses penguapan sehingga terjadi namanya presipitasi ya, anak-anakku. Penyebabnya jadi banjir nih penyebabnya karena curah hujan yang tinggi di permukaan tanah yang lebih rendah. Terus banyak pemukiman yang dibangun di daerah sepanjang sungai. Terus aliran sungai tidak lancar nih akibat banyak sampah serta bangunan di pinggir sungai, kurang tutupan lahan di daerah sungai,
terus hutan gundul akibat penebangan hutan secara liar. Ya, itu tentang apa namanya kesimpulannya hari ini. Jadi tadi LKPD-nya bagus ya, top markot top ya untuk nada gayu. Untuk nada gayu ini luar biasa. Tadi ada siapa tuh? Nada gayu, terus nanda ira, terus nanda esen, nanda usaji nih. LKPD-nya mantap, pas ya. Terus, nah selanjutnya Bapak berharap kalian nanti mengisi nih evaluasi. Evaluasinya nanti diisi ya, diisi seperti ini. Linknya udah Bapak bagi ya. Siap, Pak. Sudah Ya. mengerjakan, Pak. Oh, sudah mengerjakan ya? Oh, iya. Ada yang susah pertanyaannya anak-anakku? Kayaknya bisa semua nih. Mudah-mudah lah ya. Iya, Pak. Kan sudah dipelajarin ya? Hot sekali Pak, soalnya hot Pak. Iya, tapi Soal kayaknya Olimpiade itu Pak ya. bukan. Ini kan tadi yang Bapak jelasin. Jadi insya Allah bisa lah. Karena ini tidak hot ini. Boleh buka buku ya Pak ya? Kali aja lupa gitu Pak. Jangan. Tadi kan udah Bapak ini. Jadi Bapak kan tadi udah menjelaskan. Jadi tujuannya adalah jujur ya. Jangan nyontek ya. Nanda ira ya, tidak boleh ya. Jadi harus Jujur kacang nih. hijau Pak ya. Pak. Anda balik sini ya. Ya. Sudah ya, sudah. Silakan dikerjakan. Baik, untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang iklim yang berada di dunia ya. Jadi bukunya dibuka ya. Silahkan besok. Jadi kita belajar untuk tentang iklim yang berada di dunia. Baik, Pak. Iya Pak. Siapa? Baik. Sudah selesai pembelajaran pada siang hari ini. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya atau menyampaikan tanggapan? Cukup ya. Baik. Untuk ketua kelas, siapa tadi ketua kelasnya? Pak Usaji Pak. Pak Usaji. Udah ganti Pak, Wika Pak sekarang. Oh iya untuk Nanda Cepat Wika amat gantinya. di reshuffle ya. Pas Baik, reklamasi. Nanda Wika silahkan untuk dipimpin doanya. Kita bentar lagi pulang. Baik teman-teman, kepemimpinan diganti untuk sementara ya. Ganti perempuan dulu ya. Kita untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya jangan ngebut-ngebut ya.